Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, kalau begitu sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Baik, anak-anak apakah sudah siap untuk belajar pada hari ini? Siap dong ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai keliling segitiga dan segi empat. Sebelumnya sudah tahu ya tentang beberapa macam bangun datar. Nah, sebenarnya tuh apa sih bangun datar? Kita nanti akan mengulas sedikit ya, dan juga nanti akan kita bahas apa rumus-rumus dari keliling segitiga dan segi empat yang termasuk dalam jenis bangun datar gitu. Oke, sebelumnya ada tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami rumus keliling bangun datar segitiga dan segi empat. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menerapkan rumus keliling segitiga dan segi empat pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini nih, siapa yang tahu apa itu bangun datar? Ya, bangun datar adalah objek benda dua dimensi yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Nah, karena bangun datar ini memiliki panjang dan juga lebar, maka bangun datar ini memiliki luas dan juga keliling. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai keliling ya. Jadi, untuk luasnya kita akan pelajari pada pertemuan yang lain, pertemuan yang akan datang selanjutnya. Lalu ada yang tahu kah apa itu keliling? Iya, jadi keliling adalah jumlah panjang sisi-sisi pada bangun datar. Nah, bangun datar kali ini yang akan kita pelajari yaitu segitiga dan juga segi empat. Nanti akan ada rumus-rumus bagaimana cara mencari keliling pada segitiga, ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, sembarang, dan juga segitiga siku-siku. Lalu ada segi empat, nanti ada persegi, persegi panjang, layang-layang, trapesium, jajar genjang. Nah, oke, mungkin langsung aja ya. Kita lanjut. Oh, sebelumnya ini nih, sebelum kita ke rumus, Ibu punya satu gambar. Ini merupakan gambar kaca ya, yang berbentuk segitiga. Jadi di sini diketahui bahwa ayah membeli cermin, kemudian akan ditempel kayu seperti pada gambar di bawah. Nah, agar cerminnya itu lebih bagus, maka ayah itu akan memasang kayu nih agar nanti ketika dipegang itu cerminnya juga tidak melukai atau jadi aman ya ketika dipegang atau disentuh. Nah, lalu bagaimana sih cara ayah agar tahu panjang dari kayu yang diperlukan? Nah, kita bisa menggunakan rumus keliling segitiga untuk menyelesaikan permasalahan ini. Lalu ada satu lagi permasalahan nih. Nah, bagaimana cara menghitung keliling lapangan sepak bola? Nah, keliling lapangan sepak bola itu kan lapangannya besar banget ya. Jadi untuk menghitung sisi-sisinya nih dari keempat sisi itu tuh bagaimana? Nah, kita bisa mempelajari atau mengetahui kelilingnya dengan menggunakan rumus keliling persegi panjang. Oke, lanjut. Kita ke keliling segitiga terlebih dahulu. Nah, yang pertama yaitu segitiga sama sisi. Nah, gambarnya seperti ini. Oke. Oh, bentar ya. Nah, ini pada S ini menunjukkan sisi yang sebelah sini berarti sisi AB, dan yang S yang bawah atau alasnya itu bisa disebut juga dengan sisi BC, dan yang sebelah sini adalah sisi CA. Nah, segitiga memiliki tiga sisi ya, anak. Nah, untuk menghitung keliling segitiga ini, bagaimana sih caranya? Nah, kita tambahkan ketiga sisi.
Sisi AB ditambah dengan sisi BC ditambah dengan sisi CA atau 3 kali sisi. Karena sama sisi, jadi semua sisi ini ketiganya ini memiliki panjang yang sama gitu. Nah, kemudian segitiga sama kaki. Nah, kalau sama kaki berarti yang panjangnya sama itu yang sebelah sini nih, kakinya. Nah, yang P ini kita simbolkan dengan ini sisi P atau sisi AB juga boleh. Dan ini kita simbolkan dengan panjang sisi P juga. Kenapa P dan P? Karena memiliki panjang yang sama. Dua sisi ini kakinya memiliki panjang yang sama. Sedangkan yang Q ini atau sisi BC itu panjangnya berbeda dari yang sisi kaki ini. Jadi untuk menghitung keliling segitiga sama kaki, kita bisa tuliskan P ditambah P ditambah dengan Q atau AB ditambah dengan BC ditambah dengan CA gitu. Nah, karena memiliki dua P atau sisi yang sama itu ada dua, maka bisa juga dituliskan atau dihitung dengan 2P ditambah dengan panjang Q, gitu ya. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau belum kita lanjut ke segitiga sembarang. Nah, ini berarti memiliki sisinya bagaimana? Iya, semua sisinya panjangnya berbeda-beda ya. Ketiga sisi ini ada sisi P, sisi Q, dan di sini kita simbolkan dengan sisi R. Paham ya? Seperti ini anak-anak. Oke, nah jadi untuk menghitung kelilingnya bagaimana? Iya, tinggal kita tambahkan P ditambah Q ditambah R atau AB ditambah dengan BC ditambah dengan CA. Ketiganya ini tinggal kita tambahkan ya, maka akan diperoleh keliling dari segitiga sembarang. Nah, ini segitiga yang terakhir ada segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku ini juga ketiga sisinya berbeda ya panjangnya. Apa yang membedakan segitiga siku-siku dengan segitiga yang lain? Iya, jadi di salah satu sudutnya itu berbentuk siku-siku atau 90 derajat. Walaupun ini panjangnya nanti berbeda, kalau yang sembarang tadi itu kan tidak memiliki sudut siku-siku ya. Nah, kalau segitiga siku-siku memiliki sudut siku-siku. Nah, di sini sudut siku-sikunya. Nah, maka untuk menghitung kelilingnya, kita tambahkan P ditambah R dengan dan ditambah Q atau AB ditambah dengan BC ditambah CA gitu. Untuk keliling segitiga, apakah ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut ke ada contoh soal nih. Ada segitiga sama kaki ya. Nah, jika diketahui keliling segitiga di atas itu 86 cm, maka berapa sih panjang sisi alasnya? Nih, yang ditanyakan adalah panjang sisi alas, berarti panjang sisi BC-nya. Kalau di sini 28, berarti sebelah sini berapa? Ya, 28 juga. Maka kita harus menghitung di sini. Karena di sini sudah diketahui, sini juga sudah diketahui, maka yang belum diketahui yang alas. Kita cari alasnya. Nah, untuk kelilingnya tadi diketahui 86 cm, panjang sisi salah satunya itu 28 cm, yaitu panjang sisi AB ya, dan ditanyakan panjang alasnya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, ini keliling segitiga sama kaki, sisi P ini bisa kita tulis sisi P ya. Oke, nah, ini P. Nah, ini juga P, sama seperti tadi ya. P-nya 28 cm, di sini juga 28 cm ya. Dan yang ditanyakan adalah sisi ini. Nah, atau sisi kita lambangkan sisi Q. Oke, aduh, anggap aja bagus ya. Nah, maka bagaimana? Nah, keliling ini kita masukkan nih
Kelilingnya tadi sudah diketahui 86 cm. Nah, kita masukkan 80, kita tulis 86 cm sama dengan P-nya yaitu 28 ditambah 28 ditambah dengan Q. Q ini yang akan kita cari atau sisi alas yang kita cari. Jadi, kita pindah ruaskan nih. Maka Q sama dengan 86 cm dikurangi dengan 28 ditambah 28. Maka diperoleh Q-nya yaitu 30 cm. Nah, jadi kita peroleh untuk sisi alas segitiga sama kaki ini yaitu 30 cm nih. Jadi sisi B sampai C itu diperoleh 30 cm. Begitu ya, anak-anak ya. Paham ya? Paham? Apakah ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut. Nah, keliling segi empat. Jadi, segi empat itu apakah hanya persegi aja? Tidak, apa aja segi empat? Ya, ada persegi, persegi panjang, trapesium, terus apa? Layang-layang, betul sekali, jajar genjang, iya. Bangun datar yang memiliki empat sisi, maka disebut dengan sisi empat. Oke, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu keliling keliling persegi. Nah, untuk keliling persegi, rumusnya itu karena persegi itu memiliki empat sisi yang sama panjang ya. Jadi di sini sama-sama S, 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 S. Jadi semua sisinya ini memiliki panjang yang sama keempatnya. Maka kita bisa memperoleh keliling dengan cara sisi ditambah sisi tambah sisi ditambah sisi atau empat kali sisi gitu. Kemudian layang-layang. Nah, layang-layang juga eh, memiliki empat sisi yang sama panjang. Maka ketika sama panjang, rumusnya juga sama dengan persegi, yaitu empat kali sisi. Ada juga nih layang-layang yang memiliki sisinya itu panjang. Panjangnya itu berbeda seperti ini misalnya. Ada bentuk layang-layang yang begini juga ya. Coba. Nah, aduh, oke, anggap bagus aja ya anak-anak ya. Nah, nah oke deh. Nah, kalau misalnya layang-layangnya seperti ini bagaimana? Kita ketahui nih kalau sisi yang sini dengan sisi yang ini itu panjangnya sama ya. Nah, kalau sisi ini dengan sisi ini sama nggak panjangnya? Berbeda. Iya, berarti memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Ya. Nah, kalau seperti ini, rumusnya bagaimana? Misalnya ini S. Ini juga S karena memiliki panjang yang sama ya. Oh ya, kalau yang ini misalnya P aja deh. Oke, P. Ini juga P. Nah, yang S ini berarti memiliki S sama S berarti sisinya sama untuk yang P ini dan juga ini berarti sisinya sama. Nah, ini bagaimana cara mencari kelilingnya? Ada yang tahu? Iya, ditambahkan dengan S, ditambah dengan S, lalu ditambah P, makin turun ya, ditambah dengan P yang satunya lagi. Oke, atau bisa juga dengan 2S ditambah 2P. Ya, terus sekali. Nah, begini.
tergantung nanti bagaimana bentuknya ya. Oke, bisa kita lanjut ya. Ibu hapus dulu. Oke, oke kita lanjut. Kemudian ada persegi panjang. Nah, kalau persegi panjang ini juga memiliki sisi yang sama panjang. Ada dua pasang nih, panjang atau P dan P ini maaf, panjangnya sama, lalu yang L ini panjangnya juga sama ya. Maka kita bisa menuliskan kelilingnya, kita bisa mencarinya dengan dua kali panjang, ini sisi panjang, ditambah dengan sisi yang lebar, gitu. Apakah bisa dipahami? Oke, kita lanjut jajar genjang. Jajar genjang ini rumusnya sama dengan persegi panjang. Ya, karena bentuknya tuh hampir sama ya. Memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan juga sisi yang sejajar. Nih, hanya saja kalau jajar genjang ini sisi lebarnya bentuknya miring ya. Nah, jadi rumusnya sama dengan persegi panjang tadi, yaitu dua kali panjang ditambah dengan lebar. Lalu kemudian trapesium. Nah, trapesium juga memiliki empat sisi nih. Ada sisi A di sini, sisi B, sisi C, dan yang alasnya di sini sisi D. Nah, bagaimana cara mencarinya untuk keliling trapesium? Kita tambahkan nih sisi A ditambah dengan sisi B, ditambah dengan sisi C, lalu ditambah dengan sisi D. Jadi untuk mencari keliling itu mudah ya anak-anak ya. Tinggal kita tambahkan aja nih sisi-sisinya dari uh, tergantung berapa jumlah dari sisi yang ada pada bangun datar. Tuh. Ada contoh soal. Nah, di sini ada bingkai foto. Kita perhatikan dulu nih gambarnya, ada bingkai, sebuah bingkai foto. Nah, di sini diketahui bahwa salah satu sisinya itu 8 cm dan bingkai ini berbentuk persegi ya. Nah, kalau berbentuk persegi berarti semua sisinya sama atau beda? Ya, memiliki sisi yang sama panjangnya ya. Lalu kita di sini ditanyakan berapakah jumlah semua sisinya. Kita harus menghitungnya nih, semua sisinya itu ada berapa jumlahnya. Nah, ini tadi keliling persegi apa? Ya, 4 kali sisi atau sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Nah, maka karena di sini sisinya sudah diketahui 8 cm, nah kita kalikan 4 dikali dengan 8 cm. Dihasilkan 32 cm gitu. Nah, sampai di sini nih, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau ada yang mau mencatat atau mau menulis, Ibu beri waktu ya anak-anak ya sebelum kita lanjut. 5 menit cukup? Oke, oke, 4 sampai 5 menit ya. Ya, kalau mau mencatatin dulu, oke. Hmm, Kalau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung aja ditanyakan ke Ibu. Oke, untuk waktu mencatatnya sudah ya, anak-anak ya. Baik, nah di sini sebelum kita akhiri nih, Ibu ada tugas yang bisa anak-anak kerjakan secara individu ya. Ada 4 soal. Nah, 4 soal ini silahkan dikerjakan. Nanti dikumpulkan di pertemuan yang akan datang ya. Sekalian kita bahas bersama-sama nanti tugasnya. Kalau misalnya ada yang kesusahan, ada yang belum dipahamin, silahkan boleh berdiskusi dengan teman-temannya atau bertanya kepada ibu nanti. Kalau misalnya mau ngerjakan
secara bersama-sama sama temennya itu juga boleh banget, tapi tetap dikumpulkannya secara individu ya, bukan kelompok. Oke, mungkin sebelum Ibu tutup nih, apakah ada yang ditanyakan? Belum? Oke. Jadi kita udah belajar apa aja nih? Ada yang tahu? Ada yang mau menjawab apa aja yang sudah kita pelajari pada pertemuan ini? Ya, keliling bangun datar. Bangun datarnya apa tadi? Tuh, segitiga dan juga segi empat. Jadi kita sudah mengetahui tentang keliling segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, sembarang, segitiga siku-siku. Terus untuk segi empatnya tadi ada keliling persegi, keliling segi panjang, terus layang-layang, jajar genjang, trapesium. Ya, oke mungkin nanti bisa dipelajari ulang lagi ya, biar lebih paham lagi. Silahkan tugasnya juga dikerjakan, jangan lupa dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin cukup sekian ya, bisa kita akhiri. Baik, kalau begitu terima kasih ya anak-anak atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.